Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketorang semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Hari ini, mari katong menyelami bagaimana para pemimpin dunia maupun nasional di era digital memanfaatkan media sosial sebagai alat yang ampuh untuk berinteraksi, menginformasikan, dan bahkan membentuk opini publik. Ini bukan lagi sekedar tren, melainkan sebuah keniscayaan dalam komunikasi politik modern. Katong akan melihat contoh dari berbagai tingkatan, mulai dari pemimpin negara adidaya hingga pemimpin daerah di tanah air ketorang. Mari kita mulai dari Amerika Serikat. Dengan sosok Donald Trump, beliau adalah master komunikasi digital yang tak terbantahkan, terutama melalui Twitter atau yang kini ketong kenal sebagai X. Selama masa kepresidenannya, platform ini adalah corong utamanya. Dia tak menunggu siaran pers atau media tradisional. Dia langsung mencuitkan pemikirannya, pengumuman kebijakannya, atau bahkan kritikannya di Twitter atau X. Cuitannya bisa memicu perdebatan nasional dan internasional dalam hitungan menit, menggerakkan pendukungnya untuk berkumpul, atau bahkan mempengaruhi pasar saham hanya dengan beberapa kata. Dia menciptakan gaya komunikasi politik yang langsung, tanpa filter, dan seringkali memprovokasi, namun sangat efektif dalam menjangkau dan memobilisasi basis pendukung setianya. Dia membuktikan bahwa media sosial bisa menjadi media massa itu sendiri dengan seorang pemimpin sebagai editor utamanya. Kini, mari katong bergeser ke tanah air ketorang Indonesia. Sejak resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah menunjukkan evolusi luar biasa dalam penggunaan media sosial. Selama masa kampanye hingga kini, terutama di TikTok, beliau dan timnya berhasil menciptakan fenomena gemoy, konten-konten yang menampilkan sisi humanis, santai, dan sesekali lucu dari beliau menjadi viral. Strategi ini sangat efektif dalam menjangkau dan merebut hati pemilih pemula yang sebelumnya mungkin kurang akrab dengan citra beliau. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin bisa tetap berwibawa namun juga mampu membangun kedekatan melalui konten yang lebih ringan dan relevan dengan generasi digital. Sebagai presiden, beliau terus menggunakan platform ini untuk menunjukkan kinerja pemerintahan, menyapa rakyat, dan membagikan momen-momen personal yang mengikat emosional publik. Sekarang, mari katong lihat ke Jawa Barat. Katong menyaksikan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sudah lama dikenal dengan gaya belusukan dan interaksi langsungnya dengan rakyat. Media sosial, terutama Instagram dan YouTube, adalah perpanjangan dari gaya kepemimpinannya hari ini. Dia sering menggugah video atau foto saat membuat kebijakan-kebijakan kontroversialnya, mengunjungi desa-desa, berdialog dengan petani, membantu warga yang kesulitan, atau bahkan sekedar menikmati makanan lokal. Penggunaan media sosialnya sangat efektif dalam membangun citra pemimpin yang merakyat, dekat, dan peduli. Masyarakat Jawa Barat bisa melihat langsung apa yang dilakukan gubernur mereka, bukan hanya dari berita formal, tapi dari sudut pandang yang lebih personal dan otentik. Ini menumbuhkan kepercayaan dan membuat kebijakan pemerintah terasa lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Terakhir, mari katong lihat daerah torang, Maluku Utara. Saat ini katong menyaksikan bagaimana Sherly Juanda sebagai Gubernur Maluku Utara hari ini dengan kondisi geografis Maluku Utara yang kepulauan. Media sosial menjadi alat vital bagi Sherly Juanda. Bayangkan betapa sulitnya menjangkau setiap pulau secara fisik. Media sosial memungkinkan beliau untuk secara rutin membagikan informasi tentang pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terpencil. Bayangkan betapa sulitnya menjangkau setiap pulau secara fisik. Media sosial memungkinkan beliau untuk secara rutin membagikan informasi tentang pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terpencil. Program pemberdayaan masyarakat pesisir, kegiatan-kegiatan pemerintahan dia sebagai gubernur, baik di daerah maupun di luar daerah, atau bahkan mempromosikan keindahan pariwisata Maluku Utara ke kancah nasional dan internasional. Melalui media sosial, Ibu Gubernur dapat memastikan bahwa informasi kebijakan dan proses pembangunan tersebar secara merata. Tidak hanya di kota besar, tapi juga menjangkau komunitas di pulau-pulau terpencil. Lewat hotline yang dia berikan kepada semua rakyat Maluku Utara sebagai wujud respon aspirasi langsung dari masyarakat. Ini juga membangun rasa kebersamaan dan kebanggaan daerah, serta menarik investasi dan pariwisata.
Ini adalah bukti bagaimana teknologi bisa mengatasi tantangan geografis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif. Jadi, sahabat Maluku Utara, dimanapun kamu berada, jelaslah bahwa penggunaan media sosial oleh para pejabat publik katorang, dari presiden hingga gubernur, adalah sebuah keniscayaan di era digital saat ini. Ini bukan hanya tentang pencitraan, tapi tentang transparansi, akuntabilitas, komunikasi langsung, dan yang terpenting membangun jembatan antara pemimpin dan rakyat. Mari kita gunakan kekuatan digital ini secara bijak dan jadilah bagian dari perubahan positif ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bagi para sobat dimanapun kamu berada, kalau ada yang tidak setuju dengan penyampaian ini, silakan beri komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.